Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuhan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 1C Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya sendiri Amalia Agustina beserta rekan saya Muhammad Salman. Kami akan membahas mengenai database penjualan tiket shuttle bus. Selanjutnya ada latar belakang. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, transportasi menjadi salah satu industri yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Shuttle bus adalah cara transportasi yang efisien dan ramah lingkungan untuk menghubungkan area satu dengan area yang lain di suatu wilayah, seperti kampus, pusat pembelanjaan, atau area perkantoran. Namun, pengelolaan di operasi shuttle bus ini seringkali menghadapi sejumlah masalah seperti kurangnya informasi aktual tentang lokasi bus, kondisi bus, dan perkiraan waktu tiba. Tantangan-tantangan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang dan mengurangi efisiensi operasional. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, memberikan data yang penting bagi penumpang untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Yang kedua, membuat sistem database bus shuttle yang meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan penumpang. Yang ketiga, memberikan sejumlah informasi aktual tentang lokasi bus, kondisi bus, dan perkiraan waktu tiba. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan dari tujuan, maka dapat dirumuskan beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, memungkinkan customer untuk memesan bus secara dengan lebih praktis dengan berbagai informasi yang lengkap di dalamnya. Yang kedua, dengan adanya database bus shuttle ini, data penumpang tersimpan secara terstruktur dan hal ini membantu dalam menjaga efisiensi operasional dan kenyamanan penumpang. Tiga, database ini memungkinkan PO untuk mengevaluasi kinerja bus travel. Selanjutnya ada rancangan basis data. Di sebelah situ ada diagram alur dari mulai sampai selesai. Nah, di sini flowchartnya itu yang pertamanya ada masukan, nama bus, tujuan, dan harga. Lalu customer mengisi form pesanan, customer melakukan pemesanan tiket, customer melakukan pembayaran. Nah, lalu pegawai menerima pesanan diproses oleh pegawai. Nah, lalu output di sini adalah ID pesanan, tanggal pesanan, nama pesanan, tujuan akhir, harga tiket, total tiket terjual, omset, dan total omset. Lalu selesai. Nah, dalam database ini, kami membuat sistem basis data penjualan berbasis online yang bertujuan untuk menyimpan, mengakses, dan mendokumentasikan data pelanggan yang telah memesan tiket yang akan diproses oleh pegawai. Berikut ini adalah cara penjelasan proses dari sistem penjualan di perusahaan tersebut. Yang pertama itu menginput data dan tujuan. Yang keduanya tuh pelanggan mengisi form pelanggan. Yang ketiga, pelanggan melakukan pemesanan. Yang keempat, pelanggan membayar pesanan. Yang kelima, pesanan diproses oleh pegawai. Selanjutnya ada entitas. Pada pembuatan database penjualan tiket online membutuhkan entity relationship diagram. Berikut merupakan gambaran atau ilustrasi dari pembuatan database penjualan tiket online. Di sini kami memiliki beberapa entitas, yaitu pelanggan, pesanan, pegawai, driver, tujuan, dan transaksi. Nah, pesanan membutuhkan tujuan, lalu driver mengirim pesanan, pegawai menerima pesanan, pelanggan melakukan pemesanan, dan pelanggan membayar transaksi, begitu. Halo, saya Muhammad Salman Gumilar. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Emma, teman saya, yang sudah mempresentasikan slide-slide sebelumnya. Di sini ada slide ke-7 yang berjudul rancangan program. Rancangan program ini ada tujuan, pelanggan, pesanan, transaksi, pegawai, dan yang terakhir ada driver. Rancangan program tujuan ini berisi nama shuttle, jenis, dan harga. Tabel ini bertujuan untuk menyimpan data menu, lalu tabel ini memiliki hubungan dengan tabel pesanan. Hubungan ini bertujuan agar data dapat dipakai ketika pelanggan mengisi form pesanan. Yang kedua ada pelanggan. Pada tabel ini, pelanggan memiliki atribut seperti nama pelanggan, jenis kelamin, NIK, nomor HP, dan tujuan.
Fungsi dari tabel ini untuk menyimpan data pelanggan. Lalu tabel ini memiliki hubungan dengan tabel pesanan. Yang ketiga, tabel pesanan. Tabel pesanan berisi atribut yang berhubungan dengan entitas pesanan, seperti pesanan ID, pelanggan ID, tanggal pesanan, tujuan, dan harga. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pesanan. Lalu tabel ini memiliki hubungan dengan tabel tujuan. Yang keempat, transaksi. Transaksi ini berisi atribut seperti ID transaksi, ID pelanggan, tanggal pemesanan, dan metode pembayaran. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi. Lalu tabel ini memiliki hubungan dengan tabel pelanggan. Hubungan ini bertujuan agar data pelanggan dapat dipakai ketika pelanggan mengisi form transaksi. Yang kelima, pegawai. Tabel ini berisi atribut ID pegawai sebagai tuple dan super key. Lalu terdapat atribut ID pesanan, username pegawai, password pegawai, nama pegawai, jenis kelamin pegawai, nomor telepon pegawai. Yang terakhir, tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pegawai. Lalu tabel ini memiliki hubungan dengan tabel pesanan yang bertujuan agar data pesanan dapat dipakai ketika pegawai mengisi form pegawai. Yang terakhir ada driver. Tabel driver ini memiliki atribut seperti ID driver sebagai tuple yang super key. Lalu terdapat atribut ID pesanan, username driver, password driver, nama driver, jenis kelamin driver, dan nomor telepon driver sebagai tuple. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data driver. Lalu tabel ini memiliki hubungan dengan tabel pesanan yang bertujuan agar data pesanan dapat dipakai ketika pegawai mengisi form. Di slide selanjutnya ini ada slide ke-8, yaitu form, rancangan program form yang berisi form driver, pegawai, dan pelanggan. Form driver ini digunakan untuk mengetahui informasi mengenai pesanan yang akan diantar. Form ini berisi tabel data driver yang harus diisi oleh driver ketika ingin mengantar pelanggan. Setelah data diinput, maka akan masuk ke database tabel driver. Lalu form ini memiliki hubungan dengan form pesanan. Hubungan ini bertujuan agar data dapat diakses di form driver. Lalu ada form pegawai. Form pegawai ini untuk memproses pesanan. Form ini berisi tabel data pegawai yang harus diisi oleh pegawai ketika ingin melayani pesanan. Setelah data ini diinput, maka akan masuk ke database tabel pegawai. Form ini memiliki hubungan dengan form pesanan. Hubungan ini bertujuan agar data pesanan dapat diakses di form pegawai. Lalu ada form pelanggan. Form pelanggan ini berisi beberapa informasi yang akan diisi oleh pelanggan. Form ini berisi tabel data pelanggan yang harus diisi oleh pelanggan. Lalu form ini memiliki hubungan dengan form pesanan. Hubungan ini bertujuan agar data pelanggan dapat diakses oleh form pesanan. Lalu di slide selanjutnya, di slide 9, ada form tujuan, transaksi, dan pesanan. Form tujuan ini digunakan untuk menambahkan tujuan yang diinginkan. Form ini berisi untuk menambahkan data tujuan yang ingin ditambahkan oleh pelanggan. Lalu data diinput, maka akan masuk ke database tabel pelanggan. Form ini memiliki hubungan dengan form pesanan. Hubungan ini bertujuan agar database menu dapat diakses oleh form tujuan. Lalu ada form transaksi. Lalu di sini ada form transaksi. Pada form transaksi ini, pelanggan diharuskan membayar sesuai dengan pesanan yang telah mereka buat. Form ini berisi tabel data transaksi yang harus diisi oleh pelanggan. Setelah data diinput, maka akan masuk ke database tabel transaksi. Form ini memiliki hubungan dengan form pelanggan. Hubungan ini bertujuan agar data pelanggan dapat diakses di form transaksi.
Lalu yang terakhir ada form pesanan. Form pesanan ini pelanggan akan membuat pesanan dengan menu yang sudah tersedia. Form ini berisi tabel data pesanan yang harus diisi oleh pelanggan. Setelah data diinput, maka akan masuk ke database tabel pesanan. Lalu slide selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi pada kali ini, dengan menggunakan Microsoft Access untuk membuat database penjual online, kalian dapat meningkatkan efisiensi operasional, melacak penjualan dengan lebih akurat, mengelola data dengan terstruktur, dan memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan database sesuai kebutuhan bisnis. Hal ini dapat membantu Anda mengoptimalkan proses penjualan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sekian sesi presentasi saya pada hari ini. Ada sedikit pantun. Bunga mawar di tepi taman, harum semerbak menawan hati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.